Warga Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, murid-murid sekolah Ayah Bunda yang Allah rahmati, calon penghuni surga semuanya. Bersyukur kita malam hari ini Allah SWT masih berikan begitu banyak nikmat, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama dengan Coach Ruli Renata. Beliau saya belum cek posisi terakhir di mana, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Mohon maaf, saya nggak tahu ini suara saya apakah terdengar baik atau tidak, saya nggak tahu nih. Karena dari tadi nge-freeze, beberapa kali nge-freeze ininya. Karena ini cuma ada satu bar. Masya Allah, Cuma ada Masya Allah. satu bar ini. Masya Allah, Biasa Masya ininya Allah. aja, kuat-kuatnya lah insya Allah. Ya. Posisi di mana, Ustaz? Ini Gunung Gede, Ustaz. Oh, Masya Allah, Gunung Gede. Gunung Tayyib. Gede. Baru besok ke Selasa Turun ke ke kota. Jakarta insya Allah. Oh, Ya, ya ini masih di ini, terus besok ada tayyib. ini ada Berkabar, membersamai teman-teman. Masya Allah. Tayyib. Kita malam hari ini masuk ke seri yang ketiga, Ustaz. Jadi bagaimana ketika bicara bahwa banyak hal yang kita pahami di bab mumayyiz dan mukallaf itu, ketika kita pahami secara sederhana, ternyata fitrah yang berikutnya ini kita masuk ke fitrah bakat dan kecerdasan, Ustaz. Kalau kemarin kita sudah bahas fitrah keimanan yang pertama, fitrah belajar, yang kedua lebih kepada akliyahnya. Sekarang ini kita bahas tentang fikih bakat dan kecerdasan ini, Ustaz. Ketika bicara tentang fitrah mawahib dan mawarid ini, Ustaz. Apa suara saya kedengaran, Ustaz? Ya, kita dengar, Ustaz. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi gini, Ustaz, kalau kita bicara terkait dengan bakat dan kemudian dengan apa namanya kecerdasan ini, kadang-kadang kan kita ini
terlalu terjebak dalam tanda kutip ya, terjebak dengan teori-teori yang ada kalau saya bilang gitu. Ya, walaupun tidak salah juga. Tapi memang hari ini kita harus meyakini bahwa satu hal menurut saya, bahwa Allah sudah memberikan pada kita semua, pada anak-anak kita semuanya sudah diberikan sesuatu yang memang default pada dirinya masing-masing. Dan itu punya keistimewaan masing-masing. Bahwa anak-anak kita semua punya keistimewaan masing-masing. Nah, yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita menjaga fitrah itu. Baru kita ngomong mengembangkan. Nah, ini kan menjaga pertama, mengembangkan yang kedua. Nah, caranya bagaimana menjaga fitrah itu, berarti bagaimana kita hari ini memastikan gitu kan tadi ya, proses awal keimanannya sudah berjalan dengan baik, aklinya beres. Nah, ini kan ini jadi tahap ketiga. Tahap ketiga akhirnya mereka bisa menggunakannya dengan baik, itu tahap menjaganya. Nah, mengembangkannya dengan apa? Dengan activity. Makanya ada kadang-kadang seringkali terjebak bahwa saat anak saya bakatnya apa? Anak 6 tahun 7 tahun nggak bisa ngomong bakat. Anak 6 tahun 7 tahun tuh nggak bisa kita ngomong ini. Bahkan kalau ngomong bakat itu, kalau saya selalu di atas anak-anak di atas 12 tahun. Kenapa? Bakat itu akan sangat berhubungan dengan yang berhubung dengan aktivitas. Anak-anak kita hari ini kadang-kadang masalahnya tidak pernah jelasan bakat dan minatnya atau kecerdasannya karena memang tidak pernah punya aktivitas. Nah, makanya hari ini yang menjadi yang penting adalah anak-anak kita harus banyak aktivitas. Aktivitas itu berarti melibatkan fisiknya, melibatkan emosinya, melibatkan semuanya. Hari ini aktivitas yang hanya melibatkan jari jemari itu menjadikan anak-anak tidak, ya kayak bahasanya mielinnya tidak terbentuk, kemudian dia tidak merasakan secara dinamis apa yang dilakukan. Ini yang menjadi masalah seringkali. Mungkin gitu sebagai pengantar. Baik. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang beberapa pelatihan-pelatihan yang sifatnya dinamika kelompok atau apa namanya, ketika ada obstacle yang dibikin di outbound series begitu, ketika mereka dihadapkan pada situasi-situasi yang sifatnya komunal, itu kemudian baru muncul itu Ustaz ya. Jadi bagaimana struggle-nya, bagaimana gampang kecewanya, bagaimana dia menunjukkan mudah mudah apa namanya, mudah terpicu otak reptilnya karena tidak punya empati dan seterusnya. Sepertinya beruntung kita yang dia nggak tahu ya, saya merasa dididik dengan pola semi feodal gitu ya. Jadi sisa-sisa penjajahan itu membuat saya belajar pakai kulit jeruk, pakai apa namanya dusnya korek api, kemudian kita main apa dulu tuh kasti itu kita nggak pernah beli bola baseballnya, Ustaz. Tapi kita bikin dari apa namanya dari kertas-kertas semen gitu, terus kemudian kita ikat pakai karet, digumpulin lagi sehingga itu jadi bola yang cukup gitu, sehingga batnya itu bisa dari apa saja gitu, yang kemudian bahkan permainan-permainan begitu justru jadi jauh lebih menumbuhkan dinamika kelompok itu, Ustaz. Jadi gini, Zat, kita kan kita memulai dari sesuatu yang tidak ada ya. Kita memulai dari sesuatu yang memang ada masalah dan kita harus ada solusi. Masalahnya anak-anak kita hari ini tidak pernah merasakan apa itu masalah. Kenapa akhirnya aktivitas itu kan sebenarnya nanti bagaimana nanti problem solving ya. Bagaimana ketika tadi problem solving itu banyak. Misalkan ketika terjadi ada anak yang curang, bagaimana problem solvingnya? Makanya ada pengucilan misalkan dalam tanda kutip ya. Nah, bagaimana mereka itu kan sebenarnya menunjukkan akhirnya proses-proses pembelajaran kecerdasan ini akan muncul. Nah, hari ini yang jadi masalah adalah tidak pernah ada yang namanya masalah. Dan inilah yang menjadikan tadi sebelum, karena dulu kita dulu itu memang berasal dari yang tidak ada sama sekali. Nah, hari ini banyak orang tua merasa gini, dulu kan saya terlalu dikekang, makanya sekarang saya kalau dalam bahasa Jawa diujo, daripada anak saya tidak merasakan itu mendingan saya serah
saya berikan pada mereka semuanya. Kalau dulu kita terlalu dikekang, hari ini terlalu dilepas. Padahal kalau saya bilang yang harusnya di tengah, berikan sesuai dengan kebutuhan. Kan gini, ini Ya, jadi ini kan sebenarnya gini, bukan kita itu ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Kalau dulu itu kan ekstrim kanan banget, Ustaz. ya, Bahkan dulu itu istilah kata ya ya bisa sebenarnya ada memasakkan makanan ya telur itu kalau dalam bahasa makan telur itu bisa telur satu-satu juga bisa. Kalau dulu itu karena saking ingin ininya telur satu dijadiin di dada dibagi empat gitu kan. ya, Sudah ya, setipis tisu gitu kan. Sudah ya, setipis tisu dibagi empat terus nanti ininya tapi saking belum tadi saya bilang tadi ekstrim kanan. Kalau yang sekarang ekstrim kiri gitu kan. Ekstrem kiri itu apa yang terjadi? Udahlah jangan sampai ini, tetapi akhirnya lepas lah. Ini yang menjadikan ketidakbaikan juga. Nah, dalam konteks tadi, hari ini anak-anak tidak pernah menemukan masalah, tidak pernah menemukan dinamika, padahal disinilah dengan adanya aktivitas-aktivitas ini, dinamika ini menjadikan mereka lebih lebih kaya dan akhirnya bertumbuh. Nah, akhirnya kenapa hati ini tidak bertumbuh ya karena tadi kembali lagi kurang dinamika gitu. Gitu, Seth. ya. Eh, saya nggak tahu apakah saya keliru atau gimana nih. Dulu itu orang main catur, main remi, cangkulan, apa segala macam. Itu yang ketangkep di saya adalah eh, kontrol sosial yang muncul di antara kita gitu. Tetapi yang sekarang kan beberapa ulama menyatakan catur haram, main kartu haram, main dadu haram. Itu kan jadi, nah, terus aku apa ya yang dipakai buat itu ya? Sementara solusi dari sesuatu yang mengikat kita pada pada dinamika kelompoknya menjadi sangat berkurang karena kalau toh main ke lapangan itu ya tetap di lapangan mainnya tapi pegang HP ya. Ini kan jadi agak agak repot juga gitu kalau berhadapan sama itu. Oke, hangout hangout tapi cuman sekedar ngumpul sama teman ngobrol seperlunya tapi pegang HP semua gitu. Apa mabar cuman Ya, cuman Mbak. apa seketeran itu aja misalnya ada berdelapan ya berdelapan mabar di satu game yang sama. Dan ini hari ini juga ini yang kemarin saya ini saat sempat saya kritisi ada beberapa masjid memfasilitasi ini. WiFi. Saya agak kaget ada beberapa masjid WiFi kemudian dengan alasan biar anak-anak ngumpul di masjid disiapkanlah PS5 segala macam. Saya bilang ini jadi adabnya jadi rusak nih kalau bagi saya ya. Bagi saya Hmm. ini saya tidak setuju kalau bab itu. Jadi Ya, tapi di sisi lain kita memang harus sama dengan kemarin ada yang tanya ke saya, Ustaz, Coach, saya tuh senang sulap karena dengan sulap saya bisa ngajar, ajak anak untuk tertarik. Tapi saya sudah dikatakan ini haram. Saya coba telaah dikit-dikit. Ya ini kan jadi memang ya bab kehati-hatian oke, tetapi jangan menurut saya jadi hari ini juga ya tadi main catur dalam konteks kalau saya tidak melalaikan, tidak menjadikan dia lalai terhadap kewajiban-kewajiban syariat dia ya nggak ada masalah gitu dan tidak ada perjudian di situ. Sama dengan sulap, ya, sulap selama tidak ada unsur syiriknya. Kalau ini hanya dan orang itu kalau sulap itu kan udah tahu dia dibohongin dalam tanda kutip, bukan dia ya, tidak tahu loh. ya, Kita ya, udah tahu orang tukang sulap Pak Tarno tuh prok udah tahu gitu loh ya, bukan dan ya. dia sudah tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan apapun gitu jangan yang jin lah dengan kesyirikan Hmm, nggak ada hmm, nah makanya hmm. ini harus kita menurut saya kembali lagi bahwa dari situlah anak-anak menggali ya belajar itu kan oh ada keterkejutan ini nanti level kedua setelah kita ngomong terkait dengan kecerdasan tadi kalau Kecerdasan. kita ngomong anak-anak aktivitas akhirnya bagaimana menggali aktivitas kan menggali kecerdasan itu ternyata dengan keterkejutan. Nah, ini kan menjadi penting. Dulu itu kan kita itu sering terkejut dengan tuh kok iso yo. Nah, kan kalimatnya kok iso Ya, yo. Nah, ya. hari ini kan jadi berubah. Kalau kamu bisa kenapa saya harus bisa? Nah, ini kan jadi masalah nih. Oh, oke. Jadi Ya. apa faktor yang bikin itu apa? Kemalasan atau memang kan gini, biasanya ada orang yang kemudian bersembunyi di balik sunatullah itu, Ustaz. Saya agak Ya, betul. agak kurang sepakat dengan apa pola. Ya ini sudah sunatullah. Saya rasanya nggak agak kurang setuju gitu. Ya, Meskipun bukan oke. bukan Ini bukan ya. bukan bukan nggak setuju sama sunatullahnya, tapi lebih kepada jangan jangan kemudian kita menjadi fatalis ya. Adanya begitu ya mau apa gitu kan? Bukan bukan itu gitu. Lebih kepada Jadi gini, eh, Sat.
Kemarin Ya. itu ada yang lucu, ada yang bukan lucu sih. Ada orang yang memang kejadiannya adalah eh, dia seorang leader gitu. Terus tiba dia selalu ngomong terkait dengan sesuatu yang sangat 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 ideal. Kemudian dia itu bikin minuman, terus kemudian habis minum tuh jadi ditinggal perung gitu aja. Terus dengan dasar aku memang orangnya nggak disiplin. Langsung saya langsung kok bersembunyi di situ ya. Lah ini yang saya bilang sering kali kita itu bersembunyi kalau inilah ketika kita salah memaknai alat. Nah, ini salah memaknai alat. Aku Oke. memang orangnya intuiting, aku orangnya Hmm. thinking, aku Ya. orangnya ini. Kalau begini aku pasti begini. Nah, Ya. inilah saya bilang hati-hati dengan alat. Hati-hati dengan alat kecerdasan, jangan sampai kita bersembunyi di balik kecerdasan itu. Itu secara apalagi yang sifatnya tadi. Ya sekarang kalau ngomong gitunya jangan-jangan sampai nanti pada titik sholatnya kenapa nggak tepat waktu? Karena aku memang orang nggak disiplin. Loh, kan gitu kan. Ya. Wong Gusti Allah yang memberikan ini. Dan inilah saya bilang hati-hati dan itu. Ini bab yang perlu kita ini highlight khusus ya. Highlight khusus karena jangan sampai makanya tadi pergunakan kalau nanti di sini ada ibu-ibu, Mbak Dina, siapapun di sini atau teman-teman yang lain, ketika teman-teman menggunakan alat tes apapun, alat tes itu jangan dipegang seperti kitab suci. Ya. Alat tes asesmen apapun itu jangan dipegang seperti kitab suci, tapi bagaimana itu untuk mengenal kita sebagai self awareness. Self awareness itu akhirnya pertanyaannya adalah kita mau bertumbuh apa enggak? Nah ini kan gitu. Sama dengan ketika itu punya kemampuan, oh anak Anda itu punya kemampuan art yang baik. Pertanyaannya, ngomong art baik itu apakah ujung-ujungnya harus les musik atau les lukis? Kan nggak gitu juga gitu loh. Kadang-kadang kita itu terlalu terlalu apa namanya? Oh anak-anak jenengan itu matematisnya apa? Kemampuan matematiknya bagus. Oh berarti nanti jurusan matematika. Nggak Ya. gitu, Sempit. nggak gitu. Sempit. Caranya nggak Ya. gitu. Sempit. Iya, jadi akhirnya adalah berarti kalau kemampuan matematis bagus, dia tuh analitiknya bagus berarti, ya kan berarti nanti Ya. kalaupun bidang-bidangnya kalau dia memang mau yang analitis bisa. Nah, inilah yang hari ini menurut saya perlu kita selesaikan. Jadi jangan sampai akhirnya bicara pada bakat itu kita kita titikkan di situ. Makanya kalau saya kemarin setuju dengan kata-kata seolah-olah seorang konglomerat itu ya, yang Tahir, Dato Tahir, Ya. dia bilang Ya. hidup dengan passion itu adalah hidup terendah gitu. Hidup dengan hanya ngomong bakatmu itu terendah. Kadang-kadang kita juga tapi apa? Hidup dengan tanggung jawab itu adalah kasta lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Karena tidak semua itu selesai dengan passion, tidak selesai dengan ini. Tapi bagaimana hari ini kita bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang kita ambil. Jangan bersembunyi di balik itu. Nah, makanya hari ini akhirnya kalau kita bicara pada anak-anak kita, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita adalah bertanggung jawab terhadap pilihan. Bertanggung jawab terhadap pilihan itu berarti apa? Ada ketangguhan di sana. Berarti yang paling sebelum kita ngomong bakatnya, yang penting itu adalah bagaimana kita itu memastikan anak-anak tangguh dalam memilih. Itu satu. Ya. Jadi eh, saya jadi keinget dulu itu selalu punya cita-cita yang macam-macam, tapi begitu dijalani cita-citanya jadi berantakan semua gitu. Dulunya jadi apa, kepengen jadi apa, terus jadi berubah-berubah karena lihat lihat situasinya, kemudian menjadi mungkin menjadi tidak menguntungkan bagi kita, tetapi pendapat-pendapat orang atau kadang-kadang kita setelah cuman lihat kulit-kulit saja jadi penampilan, baru kemudian memahami bahwa oh eh, kalau misalnya dulu anak-anak saya itu boleh nggak kalau saya kerja di bank? Boleh. Tapi bank itu, gitu kan, dijelasin bahwa kerja di bank itu kalau yang konvensional jadi riba, gitu. Kalau yang syariah, monggo silahkan, meskipun tidak ada yang syariah murni di kita. Maka pelajari dulu tentang muamalah, fikih muamalahnya, sehingga ketika diurut-urut gitu ya, ternyata yang paling memungkinkan untuk para wanita Islam itu yang paling reasonable selain berdagang itu guru. Maka kemudian kebentuk tuh polanya. Jadi oh ya mendingan ngajar, mendingan ngajar. Akhirnya influence di kita karena nggak tahu ya, mungkin karena bapaknya ngajar,
gitu ya. Jadi anak-anak jadi kedorong buat ngajar juga karena selain bekal untuk akhiratnya lebih clear gitu ya, jadi punya punya bekal ilmu yang manfaat dan seterusnya. Dan kemudian saya juga mengajarkan kepada anak-anak itu dengan pola-pola yang kemudian saya kalau berhadapan sama jamaah perempuan, mendingan kalau soal tahfiz apa segala macam saya kasih ke anak, geser ke dia gitu. Siapa yang punya waktu buat ngajar apa segala macam itu jadi bagian yang buat saya jauh lebih aman gitu ketimbang memaksa mereka untuk kemudian masuk kepada bagian yang tadi. Jadi bukan passionnya tapi lebih kepada responsibility-nya tadi gitu. Kalau Jadi gini, Seth. sebagai ya, Ya. Jadi kadang-kadang memang kenapa hari ini tuh ada gini, anaknya dokter turun ke jadi dokter, kan gitu kan, anaknya guru jadi guru. Memang akhirnya karena mereka melihat aktivitas itu model. secara lengkap. Hmm, Modelingnya clear. model. Nah, kalau kita ingin silang, berarti mereka harus tahu bahwa aktivitas itu banyak loh. Kalau ngajar tuh begini, dokter tuh begini. Nah, ini Ya, perlu juga memang makanya kalau istilah kata kalau dulu itu kalau di dalam dunia pondok itu di dunia pondok itu kalau ilmu alatnya yang kuat pondok A, ilmunya falak yang kuat pondok B. Jadi memang dulu pun kan kalau dari kitab ini ke kitab ini dia pindah guru, ya, pindah maestro. Bahasanya ya, pindah maestro. ya, Nah, hari ini yang perlu kita ini mengenalkan anak-anak dengan aktivitas ini menjadi penting. Tetapi itu adalah tadi aktivitas ini itu di level kedua saya bilang. Bukan di level senang-senang kayak hari ini anak TK diajak main-main ke tempat pemadam kebakaran. oke, Itu kan bukan pada aktivitasnya, pada bermain airnya jadinya. oke, ya. Nah, Meskipun ini meskipun beda nih seolah-olah saya bilang. kelihatan Tetap kayak kayak ngenalin bakat gitu ya. betul kalau kesannya ngelihat wah ini bahwa tapi kan di sana itu identiknya dengan bermain gitu kan. Iya, Ada iya, identik bermainnya itu lebih kuat dibandingkan dengan aktivitinya. Aktivitas kerjaan itu seperti apa? Polisi juga sama. Jadi polisi itu lebih dinaikin mobil polisi, tapi tidak tahu oh polisi itu ngapain sih gitu loh. Hari ini memang iya. akhirnya apa Sat? Kita kekurangan narasi. Jadi aktivitas itu kan harus dibarengi dengan narasi ya. Ada narasi-narasinya loh. Lah ini yang hari ini saya lihat kurang. Jadi memang bicara aktivitas itu tidak hanya selesai dengan oh kalau kalau apa namanya kalau apa namanya tadi pemadam kebakaran itu kayak gini loh main air terus nanti ini enggak gitu juga tapi ada Ya, narasi bahwa pemadam seperti ini ininya petani itu begini begini bla 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 inilah yang penting coach kita perlu siapkan. Nah ini tadi yang saya setuju dengan Ustadz, ada diskusi di situ, ada obrolan di situ, ada apa namanya, ada komunikasi di sini. Jadi jangan sampai akhirnya, nah ini babnya mengikat makna saat akhirnya. ya. Aktivitas itu ketika tidak ada makna yang diikat jadinya ambiar. Oke. Nah ini yang sering kali kalau apa, yang sering kali lepas dari kita. Oh udah aktivitasnya udah oke. Tapi ketika tidak ada pembicaraan yang mengikat maknanya, akhirnya muspro, bukan hilang ya. Ya, Akhirnya mielnya terbentuk, tapi mereka tidak tahu tentang apa kebaikan dan apa itu jadi nggak berjelas. Seperti itu. oke. Berarti seperti ekskul apapun itu memang harusnya diarahkan atau biarin mereka nyobain semua biar dia tahu ngenalin kayaknya aku lebih suka ini, kayaknya aku lebih cocok di sini apa segala macam. Karena kan kalau kita lihat di ekskul itu kalau nggak musik berarti martial art gitu. Kalau nggak tata boga atau apalah segala macam, saya nggak tahu beberapa sekolah bisa mengadopsi itu atau tidak. Tapi kalau misalnya seperti saya nggak tahu, ada beberapa sekolah yang kemudian punya punya laboratorium bahasa, kemudian punya laboratorium biologi dan kimia dan seterusnya itu membuat mereka menjadi punya apa namanya punya challenge untuk masuk ke Olimpiade apa gitu itu itu jadi eh, saya nggak tahu ekskul itu efektif nggak sih sebetulnya. Tadi sebenarnya efektif ketika memang jelas gitu ya prosesnya dengan jelas. Ini jadi bagus. Hari ini yang jadi masalah ya tadi saya bilang uh, tidak ada pemahaman terkait yang lengkap. Misalkan memilih A itu karena apa? Jadi nah ini kan dari sini kan nanti ada dua sebenarnya.
coba-coba toh. Makanya sebenarnya kalau saya itu setuju dengan model pola ini, Sat. Model polanya apa namanya? Kalau ini tuh kelas uji coba, trial kelas gitu ya. Trial itu menjadi penting. Anak-anak jadi sebelum dia memutuskan ada trialnya. Dia udah tahu oh nanti di sini akan begini loh. Kayak kumon misalnya, les kumon itu kan ada Ya, trial ya. trialnya Oh ya. ini trial kelas sekali. Nah, jadi dia tahu oh nanti tuh akan begini ya walaupun tidak 100%, tapi dia sudah tahu akan begini. Ya. Jadi dia oh, aku nggak nyaman di sini. Jadi akhirnya pilihan-pilihan itu menjadi sesuatu yang memang karena pilihan-pilihan sadar. Nah, dari ini dan ini yang menjadi penting bahwa kegiatan-kegiatan itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan gitu ya, sesuatu yang harus diperjalankan. Nah, tetapi tadi hati-hati bahwa kita mempermudah gini. Ya udah uji coba aja di sini, nanti kalau nggak mau nanti pindah. Nah, kita juga dari awal memang kalau kamu memutuskan nih, makanya kita harus memberikan pilihan-pilihan. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kan gitu Ya. kan. Ya. Yang A itu begini-begini, yang B begini-begini, yang C begini-begini, yang D. Kalau kamu nggak tahan, kamu harus baru bisa pindah itu nanti 6 bulan lagi atau semester depan. Hal-hal kayak gini harus ditanamkan. Tadi makanya saat ini bukan hanya tentang pilihan, tapi bertahan dalam pilihan. Hmm. Bertahan dengan Anu, dalam pilihan. belajar belajar tanggung jawab itu, Ustaz. Gimana? Belajar tanggung jawabnya mungkin ya. Betul, belajar tanggung jawabnya menjadi penting. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang ini kemampuan emosional ya, nanti di kemampuan emosional ini. Tetapi kembali saya mau balikan ke bagaimana kecerdasan ini ya. Kecerdasan nanti berarti kan sebenarnya maksudnya kecerdasan emosional. Mana yang perlu pertama kita lakukan? Mana yang pertama kita apa namanya? Mana yang pertama perlu kita dulukan, emosional dulu atau intelektual dulu? Pasti kita ngomong emosional dulu karena emosional itu di tahap awal. Jadi emosional pasti kalau ngomong kecerdasan emosional, selesaikan kecerdasan emosional di 7 tahun pertama, baru nanti tamyiz itu kita bicara apa namanya kemarin kita ngomong mukalaf dan Memayis. ini itu adalah Mumayyiz itu adalah tahap kedua. Mumayyiz itu tahap kedua, tetapi jangan sampai lupa bahwa mumayyiz ini harus diimbangi dengan emosi yang baik. Nah, bagi ini menjadi dua hal yang tidak terpisah. Kemudian dimasukkanlah dia dengan aktiviti. Nah, ini melengkapi semuanya. Jadi akhirnya apa? Secara dalemannya terisi, kemudian emosinya terisi, intelektualnya terisi, secara aktivitas terisi, dan akhirnya tadi dia menjadi pribadi yang punya self awareness dan dia bisa memilih, oke, ini jalanku. Makanya kalau dalam surat Ar-Ra'd itu terkait dengan manzilah kalau di dalam bahasa ininya, bahwa kita semua itu punya manzilah-manzilah masing-masing. Kita itu punya titik edar masing-masing. Nah, titik Ya. edar itu berarti kita harus tahu potensi yang Allah berikan pada saya apa. Dari potensi yang Allah berikan pada saya apa, saya memilih menjadi ini. Saya memilih menjadi khalifah Allah dalam konteks pemakmur bumi, bukan penggantinya Pak Prabowo, bukan, atau penggantinya Ya. ini bukan pada titik itu, tapi bahwa saya pemakmur bumi. Ustaz Dodi memilih jalan ini. Saya memilih jalan ini. Nah, inilah yang nanti akhirnya inilah yang menjadi titik yang nanti kita akan dihisap oleh Allah di situ. Dan di sini di situ. Jadi bahwa semua dan ternyata kita di semua dikasih modal beda. Ada modal tampangnya beda, modal kecerdasannya beda. Tapi Allah kasih satu yang sama. Modal waktunya sama. Ya. Modal waktunya sama. Berarti sebenarnya semua akan mungkin berkembang asalkan kita mau memanfaatkan akhirnya tadi bagaimana how to manage-nya. Ini kan yang ke sana. Mohon maaf. Baik. Masya Allah. Jadi iya di Ar-Ra'd ayat 11 kalau saya nggak clear ya Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah nggak akan berpihak kepada orang yang cenderung nunggu kecuali dia melakukan perubahan itu sendiri sehingga dia punya manzilah tadi, punya garis edarnya sendiri. Taib, masih di 30 menit yang pertama saya kepengen sharing juga sama eh, sahabat MKI dimanapun berada. Kalau ada yang punya persoalan-persoalan dengan cucu, persoalan dengan anak, dengan keponakan, sepupu, dan seterusnya yang berkait dengan bakat dan kecerdasan ini, ayo monggo kita sharing
Siapa tahu ini jadi inspirasi juga buat banyak orang. Karena jujur kalau saya ngelihat mainan anak sekarang pegang gadget mulai dari zaman ya dulu tuh saya main Sega juga, main Nintendo juga, main PS juga gitu. Main apa namanya Space Invader juga gitu. Main Tetris juga gitu, main Game Boy juga. Tapi dalam konteks kekinian saya lebih senang bermain gobak sodor apa galasin ya kalau di kita apa benteng-bentengan dan segala macam. Itu lebih ngolah bukan Kalau hanya orang Jawa entik, entik. gitu. Iya, itu bagian yang membuat kita jadi apa istilahnya memahami bahwa permainan itu ya kalau sendiri nggak seru. Ada satu kondisi di mana ketika anak saya yang ragil Zat, itu kalau pas lagi kita kepengen apa namanya kita kepengen ngerjain sesuatu tiba-tiba dia bawa mainan gitu. Abi main yuk aku bosen nih. Nah itu jadi bagian aduh ini kerjaan masih banyak tapi mau nggak mau mesti main sama dia dan seterusnya gitu. Itu kadang-kadang kalau kakak-kakaknya datang ngumpul di rumah semua itu mau nggak mau ya udah yuk main monopoli seputaran, main Uno seputaran, main apa segala macam akhirnya ya udah. Tapi dengan itu mungkin yang dibutuhkan itunya tadi kontrol sosialnya itu atau apa jiwa jiwa kompetisi juga ada di permainan-permainan itu juga kan Ustaz? Betul, Sat. Ada banyak sebenarnya ada banyak terkait dengan jiwa kompetisi, terkait juga dengan kontrol sosial, tapi juga tadi bahwa di sini kan ada mainan yang memang analisis ya. Kayak model Uno itu kan analisisnya harus kuat, Sat. Menganalisanya kan harus ini kan ini bab analisa. Kemudian juga misalkan bab yang ya, makanya banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari dari bermain dan bermain ini kan cara ya. Aktivitas itu tentang cara. Tadi tentang cara akhirnya anak-anak tahu bahwa oh tidak boleh menghalalkan tujuan, bahwa kalau ingin menang juga harus ada tertibnya. Ini kan belajar dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Inilah sebenarnya jadi pentingnya aktivitas. Kemudian aktivitas yang sifatnya kerjaan orang-orang, oh ternyata jadi dokter itu, misalkan jadi dokter itu, misalkan kalau kita di sini ada dokter Wasto, ada dokter yang lain-lain, oh kalau jadi dokter itu begini ya, harus ini dan harus nggak boleh, istilahnya tadi nggak boleh ngeluh, nggak boleh ini, dia harus bla 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 bla. Nah kayak begitu kan dengan aktivitas-aktivitas dia tahunya lebih lengkap, tidak hanya melihatnya sekitar sekilas-sekilas. Makanya ini kembali lagi kalau saya sarankan kepada seluruhnya, ayah bunda semuanya, ayo berbanyak aktivitas anak-anak dan aktivitas itu sifatnya fisik. Ada fisik, misalkan tadi, oh, ayo kita lihat aktivitasnya Pak pedagang. Dia itu harus dari jam 3 pagi dia sudah ini loh. Nah, berarti kan ada di situ ada observasinya, ada fisiknya, ada semuanya kita terlibat. Nah, ini menjadi penting sama dengan tadi. Walaupun main gobak sodor, main Uno, main itu tuh ada aktivitas fisiknya. Tidak hanya mata dan tidak hanya jari, tetapi di situ tuh ada ininya. Bahkan di saat tadi ada tadi yang lebih penting lagi kan, kontrol emosi dan kontrol sosial itu menjadi mengikat semuanya. Bahwa Ya, bahwa apa namanya? Bahwa namanya tujuan itu tidak menghalalkan cara gitu loh. Dan caranya terus suka-suka saya itu nggak bisa. Dan itu terjadi ketika anak-anak bicara ngomongnya game. Ketika game itu bagaimana yang penting nyampe tujuan. Kalau kurang ini gampang, beli aja skin ya, biar senjatanya lebih ini. Jadi oke. sesederhana akhirnya kalau pengen cepat mati ya beli aja. Ininya beli aja. Akhirnya apa? Semuanya kita diajarin dengan bukan hanya jiwa kompetisi tapi adalah shortcut. Shortcut akhirnya dan inilah yang nanti jadi judul itu salah satunya dari situ. Cari cheatnya ya, Tentang cari shortcut. cheatnya ya. Anak-anak diajari betul. Cari chipnya dan bapaknya aja, pakai kartu maknya aja. Nah, hal ini kan terjadi. Kemudian jual beli skin dan makanya saya bilang ya ya monggo main itu silahkan ya. Saya tidak asalkan tahu waktu dan tahu ininya. Tapi jangan sampai akhirnya menjadikan itu anak-anak kita tidak tahu proses. Makanya saya bilang penting kemarin beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan yang kita perlu ajarkan pada anak itu bukan hasil, tapi prosesnya. Oh ternyata kalau mau jadi polisi itu begini, jadi dokter itu begini loh. Dulu makanya nanti kalau jadi dokter itu dia harus cerita kalau jadi dokter itu belajarnya begini, ininya begini. Jadi anak-anak tahu bukan pada titik dokter, kan kadang seringnya gini. Nah kamu harus jadi dokter dong, kalau jadi dokter itu duitmu banyak.
duit jadi Ya, dokter, duitmu akeh. Kamu jadi ini konten kreator itu duitmu akeh. Kita ngomongnya ya, tentang hasil, bukan prosesnya. Padahal ya. untuk punya kreator, menjadi kreator, punya apa namanya karya itu, dari 100 karya yang viral belum tentu satu gitu loh. Dan itu perlu keteguhan, perlu konsistensi, perlu banyak hal. Nah, inilah yang perlu kita ajarkan pada pentingnya. Dan dari sini sebenarnya kecerdasan tadi, bakat itu akan terasah ketika itu. Di situ. Masya Allah. Baik, jadi makin makin ke sini makin kompleks ini karena bagaimana kita dibentur dengan sesuatu yang apa istilahnya ya nggak kondusif. Mungkin kalau saya bilang ini memang takdirnya kita sebagai orang tua harus banyak eh, belajar banyak hal. Em, kami para apa namanya orang tua yang sudah selevel saya gitu, yang sudah aki-aki gitu, yang sudah jadi kakek-kakek, jadi punya PR yang nggak sederhana Zat, ketika melihat bahwa waduh iya ya kayak saya telat ngajarin anak, kayak saya telat ngajarin cucu. Sementara kalau kita ingin melakukan intervensi terhadap pendidikan cucu itu kan berarti kita harus ngelangkain bapak ibunya kan gitu. Sementara kita nggak punya otoritas tentang itu. Sementara kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu sependek pengetahuan saya di budayanya Arab itu memang mereka dalam satu keluarga besar itu betul-betul punya punya adat, punya budaya yang sangat sangat luar biasa dan menjadi mendarah daging diketahui oleh umum. Nah, sementara kita ini kalau di Indonesia ini kayak nggak punya apa jati diri. Datang eh, Korea jadi K-pop, datang eh, apa dulu zamannya telenovela Amerika Latin semua telenovela gitu. Sehingga pola gaya hidup kita ini digantung sama opini publik yang dibentuk sama media gitu. Itu Ya ini PR-nya tentang jadi bab literasi. ya, Literasi kita kan memang sangat rendah ya. Jadi memang yang Korea enggak, Jepang enggak, Amerika Latin enggak. Jadi yang memang yang enggak gitu. Jadinya enggak aja. Jadi yang enggak aja jadinya. Nah ini menurut saya jadi memang akhirnya ini bagian ya. Kalau saya itu senang menggelitik dan bagian senang, makanya saya bilang kalau saya pakai metode apa sih jangan ditomong metodenya, tapi ayo kita ngomong yang substansial. Substansinya di mana? Nah hari ini pun kalau kita jadi ngomong di kakek jadi ayo ini bagian belajar kita. Nah akhirnya dan belajar itu tidak hanya tentang knowledge, tapi bagaimana how to deliver. Kita harus bisa hmm, mendeliver. Mendeliver itu ternyata apa? Ada komunikasi. Kalau kita ngomong deliver, ada komunikasi dan juga ada emosi. Kadang-kadang kita itu karena merasa tua, kita merasa bahwa aku itu lu yang ngerti deh mengenai awakmu. Nah, ini kan jadi masalah juga. Ini ya, bagaimana akhirnya ini menjadi sesuatu yang perlu kita apa namanya? Perlu kita ini bersama gitu loh. Bahwa ini tentang sebuah proses panjang. Pendidikan itu sebuah proses panjang. Bagaimana proses panjang ini kita selesaikan. Bagaimana proses panjang ini tetap kita mau berimprove dan bertumbuh. Tidak ada istilah selesai. Apalagi tadi, zaman itu selalu berubah. Kalau walaupun fitrahnya tidak berubah, tapi zaman itu berubah. Zamannya ya, berubah, tapi fitrahnya tidak berubah. Berarti apa? Mungkin ada metode yang harus kita rubah. Kalau kita mencapai tujuan dan nggak capai-capai tujuan, jangan tujuannya yang diganti, tapi caranya yang diganti. Kan jadi jangan lucu nanti akhirnya. Udahlah berarti tujuannya kejauhan, ya jangan ya nggak gitu. Kalau tujuannya surga, ya kita harus ngikutin. Jangan akhirnya, oh kan saya nggak nyampe-nyampe surga, ya udahlah saya ganti tujuannya lah, repot nanti urusannya. Saya bilang gitu kan. Nah ini yang berarti apa? Yang hari ini yang kita perlu ini adalah metode-metode. Nah belajar metode-metode itu nggak bisa kita pakai satu. Oh metodenya ini, oh tentang aktivitas begini, nanti harus tambahi begini. Kita nggak bisa pokoknya nggak boleh main, harus belajar. Pokoknya main aja, nggak usah belajar. Pokoknya begini, nggak bisa pokoknya. ya, Semua metode itu ya. harus dipakai dan inilah yang harus kita percaya dan bagaimana caranya. Ini dimulai dari bagaimana kita mau belajar atau enggak. Dan tadi belajar tidak hanya pada pemahamannya, tapi bagaimana mendelivernya juga, begitu. Baik, ini berarti eh, apa? Saya jadi kepengen menyegerakan eh, Beehive game boardnya family behavior kita nih. Zat. Jadi apa? Ada banyak pesan yang kemudian ketika orang mau bergabung dengan permainan itu,
saya nggak tahu nih ada berapa banyak kawan-kawan kita yang kemudian sepakat bahwa ketika kita berkumpul dalam satu kebaikan, malam ini ada 20 orang yang gabung dengan kita, teman saya nggak tahu dukungannya terhadap kebaikan yang, maksud saya gini, singkat ceritanya itu kadang-kadang orang malas mau kreatif lagi, udahlah yang ada aja lah gitu, sehingga kadang-kadang itu seperti fatalis Tat. Terus aku ya habis gimana ya udahlah waton suloyo aja gitu ya udah take it for granted aja yang ada aja lah saya ngejalanin ya yang penting uh, kemudian jadi ritual-ritual yang kemudian apa ya membuat kita cenderung merasa jengah gitu. Mosok ngaji lagi, mosok apa namanya ikut dari majelis ke majelis terus apa dapat apa gitu. Nah, kadang-kadang ini yang kemudian tidak memunculkan ketertarikan atau membuat banyak orang menjadi apa-apa itu apa-apa ngaji apa-apa ngaji. Kadang-kadang orang udah jengah duluan gitu. Kadang-kadang bikin apa namanya bikin tembok sendiri yang kemudian menyebabkan saya tuh kalau ngaji agak kurang ini saya gitu itu jadi bagian yang terus pakai cara apa ya gitu itu yang bikin kita kadang-kadang apa malas mikir apa atau apa tuh kayak gitu Ya tuh. tadi di sisi lain memang tadi karena kita udah merasa kita tuh seringkali seringkali merasa bahwa cara kita yang terbaik. Makanya saya bilang tadi bab kecerdasan ini kan tadi ya orang kenapa saya bilang kenapa sih game itu menarik karena game itu menawarkan hal-hal baru. Seringkali Bapak bilang kenapa game itu dengan hal baru, skin baru, semakin ini. Nah, kita tuh kadang-kadang ya di depan anak seringkali itu kan kayak tayangan TV zaman jadul gitu loh, TV hitam putih zaman jadul, Ya, ya, kayaknya ngono, kok pasti begini, jawabannya nanti ya kamu ngaji lah, istilahnya kan ya. gitu kan. Loh, kok bahkan dari tingkat itu pun sudah bukan bukan tidak kreatif, kata kita merasa seringkali bahwa satu masa itu bisa dihadapi dengan satu obat gitu loh. Nah, kita hari ini harus lebih sebagai orang tua kalau konteks ini tidak bisa ini. Nah, makanya kita harus mulai lebih memperkaya diri. Jangan-jangan hari ini kecerdasan, kalau kita ngomong bukan bab bakatnya, ke bab kecerdasannya, kecerdasan kita lah yang memang harus di-upgrade, ya kan? Kalau ngomong smartphone, yang smart jangan hanya phone-nya doang, yang megang phone-nya harus lebih smart daripada phone-nya. Nah, ini kan harus menjadi penting. Makanya, dan saya setuju terkait dengan itu ya board game tadi. Board game ini menjadi salah satu wasilah ya, sebagai cara untuk bagaimana kita mengenalkan. Dan seringkali memang kalau saya melihatnya board game itu bagaimana menjadi media komunikasi. Hari ini itu yang paling susah itu kan medium komunikasinya nggak ada. Medium komunikasinya nggak ada. Di orang tua itu kalau misalkan mau ngobrol sama anak itu bingung mau ngobrol, manggil misalkan Topik apa sini. ya topik apa Iya, topiknya apa ya? Saya mau ngobrol tentang apa ya gitu ya. Tapi ketika kalau monopoli dan kok monopoli sih? Nah, dan mungkin ini ada di board game ini menjadi salah satu wasilah agar orang tua akhirnya ngobrol. Dan di sini nanti akhirnya tadi ada self awareness bahwa ternyata kadang-kadang ayat itu kalau nggak sesuai konteksnya, konteksnya nggak pas juga nggak dapat kita ininya ya. Kalau di sini nanti kan ketika ini begini konteksnya begini ayatnya kayak begini itu jadi ada ya ayat tentang ini. Kadang kan gitu perasaan dari dua ayatnya juga gitu-gitu doang gitu kan. Tetapi kalau ketika kita mengenai kontennya dan konteksnya pas akhirnya paham momennya dapat. Walah begini toh. Walah begini toh. Nah ini yang menjadi penting. Mungkin gitu, Seth. Baik. Iya ini Seth izin saya ya ini dulu. Saya izin ini ngisi acara sebentar. oke. Saya izin untuk off dulu. Mungkin Mbak Dina bisa bantu ya. Oke, siap, Ustaz. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo silakan kita sharing tentang apa namanya bakat dan kecerdasan ini dan saya berharap Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari permainan yang kita akan mainkan bersama. Jadi Beehive ini akan saya desain bersama dengan kawan-kawan untuk kemudian kita buat
game ini menjadi perantara yang kurang lebih akan mendorong kita untuk lebih akrab dengan ayat, lebih akrab dengan hadis, sehingga seluruh permainan itu akan melibatkan seluruh anggota keluarga kita, dan itu bisa dimainkan oleh keluarga besar, baik secara offline maupun online. Jadi eh, mohon mohon supportnya nih. Kalau misalnya ini jadi gitu ya, eh, pekan depan ini insya Allah setelah turunnya Ustadz Ruli dari gunung, setelah turun gunung baru kami akan mencoba untuk menghadirkan permainan yang kita bisa akan sama-sama miliki. Yang mudah-mudahan ini jadi bagian yang akan bermanfaat untuk kita semua. Dan ini bisa dimainkan tidak hanya kita secara kelompok di online Zoom seperti ini, tetapi juga bisa Bapak Ibu miliki di rumah dan kemudian memainkannya secara keluarga, ya. Setidaknya ini bisa dimainkan 6 orang, gitu ya. Atau kalau cuma bertiga, maka satu orang bermain dua dua bidak, gitu ya. Atau kalau berdua, cuman ada 2 orang, misalnya suami istri, maka mainnya yang satu pegang 3 warna, yang satu pegang pegang 3 warna yang lain. Jadi kami buat desainnya itu pakai heksagonal, jadi insya Allah itu nanti akan menjadi sangat seru sekali. Eh, Kalau ada Bapak Ibu yang ingin sharing, monggo, silakan. Berkait sama bakat dan kecerdasan tadi. Silakan. Baik. Ini kalau lagi pada sibuk 17-an semua nih kayaknya. Soalnya di tempat saya lagi banyak 17 Agustusan juga. Jadi kalau boleh memberikan bocoran gitu ya, kurang lebih permainannya itu seperti, sebentar, saya ingin bocorin permainannya seperti apa. Kurang lebih, nah itu ya. Jadi nanti insya Allah akan kita sama-sama perhatikan. Kira-kira kalau ada yang pesan duluan boleh ini. Karena permainannya kurang lebih seperti ini. Ah, Nah, ini dia. Ini kelihatan nggak ya di layar Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, begini kurang lebih. Jadi ada eh, 6 grup ya. Ini salah satu contoh warnanya seperti ini, tapi masih bisa kita ganti gitu ya. Dan kemudian alurnya anti clockwise gitu sampai menuju ke permainan. Ada kartu takdir, ada 30 kartu yang kemudian bisa dimainkan oleh semuanya. Ada takdir buruk, ada takdir baik, dan nanti semua menjalankan apa namanya, menjalankan bidangnya seperti itu. Nah, ini apa contoh sederhananya saja. Dan boardnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini menjadi bagian yang insya Allah akan kita mainkan. Tapi ini masih butuh penyempurnaan karena memang baru pekan depan saya akan coba untuk sempurnakan lagi karena butuh pemikiran yang juga cukup luar biasa. Dokter Eka, monggo dok, silakan dok. Silakan dokter Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Ih, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan, Ude, Ya, kami masih di luar rumah, Masya jadi Allah. saya nggak on cam. Ya, ya. eh iya. Ini Afwan juga kalau agak putus-putus ya Ude, nanti diulang aja Ya, kalau siap, misalnya siap, memang nggak jelas. siap. Mau tanya Ude tentang itu tadi saya tergelitik tentang anak-anak tuh misalnya main game, beli skin, beli apa gitu ya. Kalau di anak saya sih, misalnya di Argi gitu ya, yang udah main game ya Argi, tapi
kita tuh rules-nya nggak ada beli-beli ya. Pokoknya semuanya cari yang gratisan aja gitu. Kadang kan suka Ya, tuker, suka apa, suka ini apa dia dapat misalnya kayak dapat poin atau nanti baru bisa beli. Tapi nggak bisa yang beli pakai duit beneran. Nah, tapi itu teman-temannya sama ponakan Argi suka cerita kakak kakak ini beli mah dia pakai akun mamahnya bisa beli ini gitu. Nah, kalau saya ya, mau nanya dulu dari aturan syariatnya untuk anak-anak yang belum balik gitu, Ude, itu boleh nggak sih mereka memang bertransaksi seperti itu gitu? Karena kayaknya saya pernah dengar dari tapi saya lupa dari Ustadz siapa gitu bahwa anak-anak yang belum balik itu nggak boleh bertransaksi karena akadnya gitu ya, melakukan akad jual beli sedangkan dia sendiri kadang belum tahu resikonya kecuali didampingi orang dewasa. Nah, tentang maraknya anak-anak zaman sekarang yang kadang bisa pakai tagihan kartu kredit orang tuanya atau apa, pakai akun GoPay orang tuanya mungkin untuk beli-beli keperluan gamesnya itu dari sisi syariat itu bagaimana gitu. baik. Bismillah. Makasih udah. Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi, kalau anak yang belum akil ya, mungkin belum balik, tapi kalau sudah akil, sudah boleh bertransaksi. Ya, jelas balik itu kan masalah fisik, tapi akil itu masalah bagaimana dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau kemudian kita memberikan pemahaman kepada anak kita, contoh misalnya, orang-orang dulu itu suka minta anaknya beli apa namanya, beli barang di warung, beliin garam, beliin gula, beliin teh, beliin apalah gitu ya. Ini uangnya, nanti kembalinya sekian. Maka akad anak yang belum akil ini tidak sah secara syarat. Maka akad jual belinya kemudian tidak sah. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Begitu yang saya pahami dari sisi fikih muamalah. Jadi tunggu sampai dia akil. Ya ibunya agak capek sedikit, tapi paling tidak mengajarkan kepada anak, gitu. Misalnya duitnya pas, gitu ya. Misalnya duitnya pas. Maka kemudian bisa kita jadikan anak kita sebagai kurir, tapi bukan sebagai pemegang akad. Contoh misalnya, eh, Fatima diminta ke warung sebelah dengan catatan, misalnya dikasih tulisan bahwa Bu, saya Eka, saya mau beli A, B, C, uangnya sekian, kembaliannya titip sama Mima. Jadi Mima berfungsi sebagai kurir. Maka akadnya kita yang lakukan. Maka akad tidak terjadi pada Mima sama si penjual, tetapi kita dengan penjual. Nah, Mima sebagai kurirnya saja. Maka yang begitu nggak ada masalah. Atau kita udah WhatsApp duluan gitu ya. Nanti saya bayar pas saya sekarang keluar ya. Barangnya keserahin ke Argi dulu misalnya gitu. Maka Ardi yang pergi ngambil gitu ya, kemudian pembayarannya mungkin bisa ditransfer, mungkin pas waktu kita keluar berkat nanti kita bisa bayarkan kemudian, nggak ada masalah insya Allah. Gitu dok, kurang lebih. Wallahu alam. Oh ya, berarti kalau dari pemahaman itu anak-anak yang belum akil nggak boleh ya udah Nggak, transaksi, nggak apalagi boleh. transaksi online gitu ya. Online, iya Iya, nggak boleh. baik. Baik, Iya, tinggal pakai baik. gesek orang tuanya tinggal bayar tagihannya Betul, aja. betul. Baik dok. Ya udah, baik-baik udah jazakallah Iya, khair atas penjelasan. iya. Soal game ada masukan dok? Masukan apa udah ini ya terkait tadi. Iya sih emang kalau tadi yang saya dengar dari Ustadz Ruli itu benar banget sih. Tantangan terbesar buat orang tua zaman sekarang itu adalah harus capek gitu, mau capek. Karena memang bahkan tagline-tagline berapa perusahaan aja tuh dengan rebahan kita bisa ini, dengan Ya, makin nggak bikin usah males. keluar rumah kita bisa ini. Iya, jadi emang mindsetnya tuh dibuat kalau hidup lo enak, misalnya kata-katanya gitu ya, hidup lo enak ya lo tinggal rebahan aja tapi bisa melakukan banyak hal, bisa dapat uang, bisa ini gitu. Nah, padahal kan sebenarnya dari syariat itu nggak boleh ya. Udah nggak ada yang kayak gitu ya, masuk surga tuh mahal. Nah, Ya, ya, ya. cuman sih
kalau di kami kebetulan alhamdulillahnya masih banyak teman-teman yang concern. Jadi kayak punya komunitas yang emang sama gitu deh. Jadi Ya, itu yang sangat membantu. Jadi saya punya teman-teman yang ya udah deh nggak apa-apa deh capek. Misalnya ada apa? Ada Aviary Park misalnya nih kayak dia di Bintaro. ya, Ya udah kita ya, janjian kapan ke Aviary Park. Atau ya udah naik KRL, naik TJ, Mini Trans, naik apa kita cobain gitu. Terus event sekalipun udah mulai sekarang tuh udah mulai banyak udah kayak ya meskipun nggak apa ya nggak 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 bukan yang terbaik gitu ya tapi menurut saya kayak ada beberapa playground yang berbayar tapi itu challenging mereka harus manjat harus ya, lari ya, harus ya, narik ya, ban harus apa itu better lah menurut saya dibandingkan mereka ngegame online atau ngegame aja di rumah. Nah, ya. hal-hal itu yang menurut saya rules-nya harus jelas ke anak-anak. Kalau di kami Senin sampai Jumat itu nggak ada main game gitu. Nah, boleh main game cuma di weekend. Tapi di weekend pun kalau dia udah pergi, udah playdate teman-temannya udah nggak ada. Jadi udah hangus gitu. Jadi harus udah udah hangus. Jadi, sebenarnya gini, kami kemarin habis discuss kebetulan sama Argi. Jadi ceritanya nih dia dia punya uang dari khitan kan udah dalam budaya kita tuh khitan tuh masih Ya, banyak dapat ya, kado dan masih ya, dapat ya, uang. ya. Terus dia mulai bernegosiasi sama Mima. Mim, gimana kalau khitan uang khitan kakak sama uang lebaran kita kata dia kita beliin itu aja PS kan. Mereka udah mulai oh iya boleh juga gitu. Terus eh, jadi nah saya sama Mas Wasto tuh ya itu deh bukan sekedar kita punya uangnya terus kita bisa beli kita bilang Hmm, gitu. Kita punya ya. uangnya kita ya udah tinggal beli aja. Tapi kita merasa butuh. Tapi kita beneran butuh apa enggak. Jadi kalau di kami kalau kita pengen sesuatu benda itu berlaku buat saya, Mas Wasto atau anak-anak kita nggak akan langsung beli. Kita kasih waktu buat diri untuk beneran gak sih? Kan kadang awal-awal menggebu-gebu banget tuh. Nanti lama-lama udah lewat seminggu udah nggak terlalu. Udah lewat 2 minggu udah lupa udah pindah ke barang lain. Nah kayak gitu. Nah terus saya bilang bahwa kalau ada di rumah akhirnya kita jadi pengen main terus. Akhirnya kita jadi fokusnya jadi terganggu. Nah akhirnya disepakati bahwa dia boleh main tapi di rumah temennya. Nah, kadang-kadang temennya ada beberapa temennya yang punya dan teman-temannya itu ya yang tadi yang orang tuanya sevisi. Jadi mereka cuma buka gulungan gamenya itu kalau pas lagi liburan aja. Hmm. Jadi anak-anak juga udah jelas. Nah, kalau setiap hari ya mereka masih bisa lah main Uno, nyusun Lego, terus gambar gitu. Mereka masih suka yang 2 dimensi gitu, alhamdulillah. Terus sama kita rutin sih udah, rutin renang, rutin sepedahan, Nah, ya, ya, rutin ya, ya, ya. jalan. Masya Allah. Itu capek, Ya, capek ya, ya. banget. Jadi Dan ada kelelahan yang memang sengaja dibikin supaya mereka nggak gadget time iya, gitu ya. iya, dan syaratnya mereka baru bisa dapat kesenangan itu kalau sudah mengerjakan tugas rumah. Jadi kayak Mima Argi tuh mereka ada cuci beras, terus ngerendamin baju, meresin baju, terus nyikat ember, terus nyapu, terus cek-cek pintu gitu kunci, udah dikunci apa belum, terus cuci berasnya, terus nyuci tempat makannya sendiri, ganti buku dan segala macam. Kalau Argi juga udah sampai tahap setrika di baju yang emang dia udah bisa tuh. Kalau kalau yang Umur kemeja berapa susah dia Argi belum. sekarang? Argi umur Nah, berapa sekarang? kalau 11 Oh, udah Masya Allah. Taib. Masya Allah. 11. Sama Mima? ini sih Mima Mima berapa? 7 7 Mima 7 Allah. gitu. Time Jadi ya flies. itu sih kayaknya yang lumayan menguras energinya mereka gitu. Ya. Terus kayak oh ya kalau ke mall nih misalnya kita ke mall gitu ya kadang papanya seminar kita nungguin di mall gitu nggak ada pilihan lain nah karena tempatnya barengan di situ nah akhirnya kita sepakat kita cuma lihat aja ya nggak beli jadi kami hampir nggak pernah beli barang yang
Nggak nggak dibutuhin. terencana gitu, Ya, nggak ya, ya. terencana. Jadi kalau kalau memang terencana mau beli ini barangnya ini udah jelas gitu. Jadi kadang anak-anak juga sekarang saya suruh pelajarin bandingin belinya di sini harganya berapa, online berapa, mereka ngecek berapa. Kayak saya kadang belanja di sayur box juga Argi yang coba buka harganya berapa gitu. Terus pilih. Jadi mereka yang ngeklik-ngeklik. Jadi mereka nggak suzon juga sama saya kayaknya mama pegang HP terus padahal sebenarnya itu. Untuk Nah, kebutuhan jadi keluarga. iya, beberapa hal mereka. Jadi coba kabarin aku, coba tanya Mbak Nik, misalnya kayak Argi mau pinjam matras, mau pinjam sleeping bag-nya, ontinya, tantenya gitu. Nah, dia yang hubungin sendiri. Jadi kayak gitu sih udah kayaknya kalau udah dengan kegiatan sekolah, terus mereka punya tugas rumah, terus mereka belajar ngaji, itu kayaknya udah habis sebenarnya waktunya. Ya, Nggak ya. akan kepikiran hal yang lain gitu. Masya Cuman Allah, emang Masya Allah. kitanya capek Ya, pakai banget. ya, ya, ya. Nah, Betul-betul. dan Kitanya menemukan ikut itu. nguras juga, iya. Nah, kadang dengan adanya teman-teman yang sevisi itu jadi menguatkan. Kalau teman-temannya Mm-mm. Argi kadang pernah juga udah keucap gitu. Kenapa sih kok kita ribet banget gitu? Kenapa sih Kakak Bayu bisa beli ini gitu? Sama mamahnya dikasih. Teman aku ulangan juga tetap bisa main game gitu. Terus ya gitu-gitu. Nah, tapi dijelasin aja. Pasti dia akan kayak gitu sih udah Iya, iya. meminta keadilan sosial gitu. Bagi Gitu seluruh deh. anak Indonesia ya. Iya, iya. Baik, Iya, baik. baik itu. Baik, Dok. Matur nuwun sangat. Iya, Salam buat Pak Dokter dan iya, adik-adik. iya. Mudah-mudahan ini jadi Wajah, inspirasi buat banyak orang. Masya Allah. Insyaallah. Wajah Baik, zakallah barakallahu khair. fiik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kita dengar tadi bahwa Dr. Eka sebagai seorang penggiat parenting dan beliau praktek, saya lihat sendiri dari mulai beliau berdua belum menikah gitu ya, saya mengenal mereka dengan sangat baik dan luar biasa cara parentingnya itu penuh dengan penjelasan sehingga kadang-kadang kalau kita lihat anaknya itu penuh adab begitu dan itu sungguh luar biasa karena memang bapaknya dan ibunya mau apa namanya nguras nguras tenaga, nguras pikiran, nguras energi untuk memperbaiki keturunannya. Itu jadi satu inspirasi saya juga untuk bisa punya keturunan yang seperti mereka punya itu. Mudah-mudahan malam hari ini kita belajar tentang bagaimana bakat dan kecerdasan itu harus diolah sedemikian rupa sehingga insya Allah pekan depan kita masih Family Behavior Series, bagaimana menempatkan sesuatu yang di masa mumayyiz menjadi masuk ke yang mukallaf, masih belum ngerti apa-apa dengan pembiasaan-pembiasaan dan kemudian kita membentuk mereka dengan pola yang kita harapkan dan kita sesuaikan. Tentu menghadapi fitrah yang anak kita atau keturunan kita dapati dengan kondisi yang seperti sekarang penuh dengan tantangan dan setiap kita punya tanggung jawab untuk membersamai mereka, maka kita adalah pemegang kunci surga yang insya Allah persan Allah di surat 66 ayat 6 jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kitalah tidak bisa berharap kepada orang lain kecuali kita yang memegang kunci surganya. Hadallahu ayyakum ajma'in aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fisabil haq akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang terbaik selalu lakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Saya undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi dengan family behavior yang keempat dan kita akan tuntaskan bagaimana mengelola fitrah di keluarga kita ini menjadi bagian yang kita insya Allah akan memetik bagian yang membahagiakan di akhir hidup kita insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين